Nyaho tanu kieu tah dangal bidara teh nu kieu ya. Lain ka urang bidara. Bentukna juga kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersilaturahmi kembali ya bersama kami di Taman Quran. Alhamdulillah Taman Quran hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Cimahi. Dari Cihanjuang. Cihanjuang ya. Sama Kang siapa tadi teh? Abdullah ya. Gini, Kang Abdullah ini salah satu rekan kita yang teman kita ya, yang sering kesini belanja bidara, terus mensosialisasikan bidara. Ada sedikit katanya pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dari para konsumennya, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan aja, ya. Mangga, boleh ada pertanyaan non-wae. Sebenarnya yang berhak menjawab itu yang lebih ahli dari saya, yaitu Ustadz Iqbal ya. Betul. Cuma kebetulan Ustadz Iqbal lagi pabuket dengan Udud. Ya. Enggak. Gini Kang Eko. Ya. Gimana kabarnya Kang Eko? Alhamdulillah. Barokah alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang harus saya tahu gitu ya. Terkait juga bidara atau tanaman-tanaman yang lain. Mungkin ada teman-teman juga yang memang belum tahu dan belum paham tentang bidara. Yang saya tanyakan itu yang pertama, apakah pohon bidara itu? Apakah pohon bidara itu? Pohon bidara mah nya ieu tah. Pohon bidara mah nya ieu ya. Nu kieu tah. Pohon bidara teh nu kieu. Tah nu kieu guys, pohon bidara teh. Pohon bidara teh nu kieu nya. Tah nu kieu. Kamera deket kan ngahapaleun. Me nyaho tah nu kieu. Tah. Me nyaho tah nu kieu tah dangal bidara teh nu kieu ya. Lain ka urang bidara. Bentukna juga kieu. Bidara ya. Lamun anu can nyaho tah nu kieu. kieu. Nu kieu bidara teh nya. Ciri khas bidara ini ya, mungkin lebih ke ciri khas bidara ya. Kalau bidara yang kita budidayakan ini pohon bidara Arab, di mana ciri khasnya itu dari bawah sampai atas itu berduri, durinya meskipun kecil-kecil tajam-tajam. Di setiap daun, ketiak daun itu ada 2 duri. Bentuk daunnya itu bergerigi. Bukan seperti merek yang lain yang bergerigi itu. Itu mah beda lagi ya. Dilarang menyebut. Oh, dilarang menyerang. Seperti itu ya. Dari bawah sampai atas berduri, bentuk daunnya agak lonjong, kalaupun itu apa sih, bergerigi ya, bergerigi seperti itu. Itu ciri khas yang paling itunya. Terus kalau untuk membuktikan apakah ini bidara Arab atau bukan, ya simpel aja pakai ngerukyah bisa enggak? Gitu. Nah, jadi bisa dirukyah atau enggak? Itu bidara Arab ya, jenis bidara Arab ya. Kalau selain jenis bidara Arab tidak bisa dirukyah gitu. Enggak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, sebagai aktivis dakwah atau seorang perukyah ya, apakah betul bisa dijadikan sebagai media rukyah ya, sebagai pengobatan untuk gangguan jin, sihir ataupun penyakit ain? Betulkah itu Kang? Ya, dengan izin Allah, pohon bidara ini bisa digunakan untuk mengatasi gangguan jin. Ya, jadi bidara ini bisa digunakan untuk mengatasi gangguan jin. Nah, kenapa kita suaranya harus rada gogorowokan? Karena kita lagi hujan, ya. Lagi hujannya di Parongpongnya tariris ya saya ge. Ya. Jadi bidara ini insya Allah bisa untuk mengatasi gangguan jin. Tapi bukan berarti pohon bidaranya ini yang hebat. Bukan berarti pohon bidaranya ini yang kuat. Tapi karena Allah lebihkan pohon bidara ini sebagai sesuatu hal yang bisa menyakiti bangsa jin, bisa mengingatkan jin akan kampung halamannya nanti ya. Seperti itu. Kalau untuk jin kafir, dia akan terlihat bagaimana perihnya neraka, seperti itu ya, salah satunya. Allah. Jadi dengan kata lain, bidara ini diistimewakan oleh ya, Allah. Allah lebihkan sebagai racun untuk bangsa jin, sesuatu hal yang menyakiti bangsa jin. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf saya pakai teks ya karena nggak apa-apa. Saya suka Kan pohon. itu request gitu dari teman-teman, ya, biar teman-teman lewat. Di sini ada yang belum paham nih, saya dirangkum dalam satu rangkuman. Yang kedua, keunggulan atau manfaat daripada daun bidara sesuai yang tercantum dalam kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi. Selain untuk merukyah, apakah ada manfaat yang lain? Kalau secara manfaat ya,
di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan, tapi sebagai muslim kita harus mencari tahunya ya. Kalau yang tertulis di dalam hadis itu banyaknya bercerita mengisahkan bagaimana Rasulullah dulu memandikan jenazah salah satunya itu, terus memandikan mualaf, terus untuk mandi wanita pasca haid sama nifas. Jadi itu sunahnya yang Sunahnya tiga itu. sunahnya ya, yang paling banyak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kang ya, tentang bagaimana teknik dan cara untuk meracik olahan bidara yang bisa dijadikan sebagai media ruqyah. Apakah itu di rendos, apakah itu di gimana? Banyak orang yang belum paham ini di gimana ini daun bidara itu, apakah di kekewek atau di gimana? Ini untuk memanfaatkan bidara ini diraciknya itu seperti apa? Kalau Rasulullah itu dia menumbuk 7 lembar daun bidara, terus dicampur sama air, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyahnya simpel saja, buat yang belum tahu ayat-ayat ruqyah ya, cukup sebenarnya pakai Al-Fatihah juga sudah cukup. Mau tambahin lagi ya Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan lain-lain, boleh kalau mau Malah itu ditambahin. surat-surat pendek Kang ya? Boleh, Surat pendek. Dan untuk tadi cara pengolahan itu Cara pengolahannya ya dicampur dengan air kah atau gimana? bisa seperti ini, maaf dicontohinnya, ini harus dicontohin. Bisa seperti ini, dipetik langsung ya, sudah dipetik langsung. Terus niatkan agar bidara ini sebelum dimakan diniatkan agar menjadi racun untuk bangsa jin. Terus dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga bisa coba mungkin Bisa ya. bisa dicoba. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini aja dimakan biasa. Terus kalau rasanya pahitnya tidak ketahan gitu ya, sampai nempel banget di mulut, nah itu ada indikasi gangguan jin. Baru indikasi, bukan positif ya. Nah, terus itu bisa jadi juga indikasi penyakit medis lambung seperti itu ya. Jadi bisa dimakan langsung dipetik dari pohonnya atau bisa diracik dengan media air bisa? Bisa. Tapi kalau misalkan bosan gitu ya, bisa dengan seblak ceker boleh. Bisa dengan pecel lele di HD. Dijadiin lalap boleh. Boleh aja, tidak harus. Itu baru. Karena bidara ini bukan hanya untuk gangguan jin. Kan tadi udah buat medis juga bisa. Terutama untuk organ dalam seperti lambung, penyakit lambung gitu. Bisa jadi itu jadi ide kuliner baru mungkin. Itu kuliner baru. Kesurupan seblak. Wah, dari darah seblaknya bari kesurupan. Allah. Mantap. Kalau bakal kesurupan antepun tinggalkeun. Sangat luar biasa. Moal aya bidara manya berarti hebatnya bidara bukan karena hebat pohonnya tapi karena diistimewakan oleh Allah. Iya. Itu udah mau yakin atau percaya atau tidak percaya harus yakin kita ya sebagai umat Islam ya. Tadi untuk tata cara pengolahan dan bagaimana cara untuk mempraktekkan sekaligus untuk ruqyah jika seseorang itu terganggu gangguan jin, sihir atau ain melalui media bidara, apakah dibalurkan, dimandikan atau gimana Kang? Yang tadi untuk pengobatan kan tadi seperti tadi ya bisa langsung dimakan, itu sebagai terapinya. Jumlah bidara yang dimakannya ganjil ya, bagusnya ganjil 1, 3, 5, 7 lah ya, mau yang mana aja boleh lah pokoknya, asal ada masuk bidara tapi diniatkan dulu untuk ruqyah seperti itu untuk makan. Bisa tadi yang seperti tadi di renos atau di blender ya, kalau zaman sekarang mah di blender ya, jadi 7 lembar daun bidara di blender sama air 1 gelas, udah di blender dibacakan ayat-ayat ruqyah. Setiap satu bacaan ayat-ayat ruqyah ditiupkan ke air. Setelah ditiupkan baru setelah beres di ruqyahnya baru diminum. Itu harus 7 lembar Kang? Nggak harus. Mau lebih banyak boleh kalau suka bidara. Tetapi minimal 7 lembar mungkin ya. Minimalnya. 1 juga sebenarnya udah bereaksi. 1 lembar juga udah bereaksi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Kang tentang ini bagaimana penjelasan untuk meluruskan anggapan di tengah masyarakat terkait pohon bidara yang diyakini sebagai pohon yang ditakuti oleh bangsa jin
agar kaum muslimin tidak salah kaprah dalam memperlakukan pohon bidara ini. Jadi seperti tidak ada kesan mengkultuskan pohon ini disimpan di rumah, disimpan di tempat usaha atau di tempat yang rawan. Nah, seperti itu kan. Mungkin seperti ini ya contoh kasusnya ya, yang lebih spesifiknya. Seseorang misalkan membeli dari sini pohon bidara, terus disimpan di rumah dengan harapan jin nggak bakalan masuk ke rumah. Betul seperti itu. Untuk jin-jin tertentu mungkin akan sungkan masuk ke rumah, tapi yang namanya jin korin tetap akan masuk ke dalam rumah, mengikuti kita ke WC, ikut ke WC, kita makan dia ikut samping kita terus mengikuti kita kemanapun. Nah, terus ada juga jin yang seperti jin santet yang dikirim ya, sifatnya dikirim gitu ya, ditembakkan, tetap itu bisa masuk. Nah, kalau jin-jin yang salewat ya, dia pasti merasa sungkan untuk masuk seperti itu ke dalam rumah kita. Jadi tidak semua jin pun bisa ditangkal oleh bidara ini Kang ya. Ya, kalau seperti itu ya menggunakannya hanya disimpan saja ya, tidak akan maksimal, karena bidara itu kan efektifnya itu kalau kita makan jadi sesuatu hal yang baik buat kita, buat tubuh kita, darah kita jadi bagus, jantung kita jadi bagus ya. Jin tuh nggak betah karena darah kita itu jadi bagus, karena jin setan itu hidup di tubuh kita di peredaran darah. Ketika darah kita itu bagus, dia nggak bakalan betah gitu. Jadi seperti seolahnya kita memasang suatu benda di rumah itu tidak akan memberikan manfaat mungkin gitu ya, seperti halnya pohon bidara pun sama seperti itu ya. Jadi bukan untuk dipajang gitu ya. Nah, cara memperlakukan bidara itu diambil manfaatnya dari daunnya, dikonsumsi atau dengan cara dimandikan mungkin ya. Iya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kang cara untuk membudidayakan pohon bidara? Disinyalirkan pohon bidara ini adalah pohon yang berasal dari Arab ya, atau tanah yang diberkahi oleh Allah. Nah, ini bagaimana? Sejatinya di Indonesia ini kan mungkin beda iklim. Apakah sulit atau gimana cara membudidayakan? Oke. Kalau membudidayakan, Quran itu rahmatan lil alamin ya. Jadi kalau pohon bidara hanya tumbuh di Arab, mungkin nggak jadi mungkin rahmatan lil alaminnya ya. Betul. Tapi Allah lebihkan bidara ini bisa hidup dimanapun. Nah, jadi bidara ini ya, cara budidayanya kita itu dari bijinya disemai kan? Disemai. Sudah disemai baru kita simpan di media tanam. Kalau lewat stek bisa, cuma relatif lebih lama seperti itu. Ya banyak juga yang bertanya, kawan-kawan atau rekan-rekan saya, apakah bidara itu bisa disetek atau tidak gitu? Bisa. Ya, mungkin bisa ya. Cuma itu lebih lama ya. Lebih lama. Ya, jadi disemai gitu. Cara membudidayakan itu kurang lebih berapa lama Kang dari penyemaian sampai tumbuh tunas atau tumbuh? 3 bulan. 3 bulan sudah bisa dijual. Ya, oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang terkait ini kan konsepnya itu taman Quran ya. Taman Quran itu berarti kan taman yang di dalam itu dipenuhi atau membudidayakan tentang pohon-pohon yang disebutkan dalam Quran ya. Apakah ada pohon-pohon lain atau tanaman-tanaman lain selain bidara yang dibudidayakan di taman Quran itu sendiri? Kalau yang dibudidayakan di taman Quran sendiri, kita sedang budidaya mawar putih ya, untuk keperluan hias. Oh, ada kan ya di sebelah sana itu mawar potong ya, mawar putih. Jadi itu untuk misalnya keperluan wedding seperti itu. Tapi di Quran sendiri itu, mohon maaf, di Quran mawar disebutkan? Ada di surat Ar-Rahman ya. Terus ada juga kurma, tin, zaitun ya. Pisang, delima, anggur ada. Alhamdulillah. Jadi semua ada ya yang disebutkan dalam Quran. Tapi memang tidak semua. Tidak semua. Cuma ya. yang intinya mungkin ya. Ya, yang terlebih lagi lagi kan di sini ada terapi ruqyah ya. Jadi nggak yang berhubungan banget sama ruqyah pasti diadakan di sini.
Untuk pertanyaan terakhir itu tentang bagaimana Kang kiat untuk membentengi diri kita sendiri selaku kaum muslimin sebagai langkah preventif untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari gangguan jin, sihir atau penyakit ain. Apakah Bagaimana? ada kiat-kiat tertentu atau rupiah mandiri kah atau gimana kah? Kalau kiat-kiat untuk bagaimana kita terhindar dari gangguan jin ya, setan seperti itu, banyak-banyak saja mengingat Allah, banyakkan amal soleh, berhenti berbuat maksiat, itu pentingnya di situ. Syarat- Kalaupun syarat- misalnya nanti kita terkena gangguan jin, tetap terkena gangguan jin, insya Allah sakitnya itu akan menjadi penggugur dosa. Bahkan kalaupun mati dalam keadaan terkena gangguan jin, kita sahih. Nah, seperti itu. Terus kalau kita posisinya dalam keadaan beriman, bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, itu akan relatif lebih mudah disembuhkan seperti itu. Ya, jadi tidak ada langkah-langkah preventif lainnya selain yang tadi yang menjaga kualitas ibadah kita, Ya, tauhid kita kepada Allah tentunya ya. Itu yang paling penting. Apakah ada seperti ruqyah mandiri itu dianjurkan tidak atau gimana? Kalau ruqyah mandiri itu sangat dianjurkan Sangat karena dianjurkan. Rasul pun melakukannya setiap hari. Nah, tapi yang paling terpenting itu bagaimana hati kita itu menjadi bersih. Nah, amal-amal soleh itu kan membuat kita jadi bersih, hati kita menjadi bersih. Kalau dari makanan, makanan yang halal dan thayyib itu akan menjadi darah, menjadi daging dalam tubuh kita. Segala sesuatu hal yang baik itu dibenci sama jin syaitan. Makanya kalau teman-teman yang bekerja di bank, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jauhi riba, jauhi apa namanya? Yang bersifat Pokoknya bimaksiatin ulah. bimaksiatin. Ulah. Jadi syarat-syaratnya untuk terhindar dari gangguan jin, syaitan dan ain itu jauhi maksiat. Ya, dan maksiat, banyakin amal soleh. Cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai ya apa namanya? Menyampai pesan dari Untuk teman-teman. menyampaikan ini adalah satu dakwah untuk memahamkan terkait dakwah melalui pohon bidara ini. Jadi, terima kasih Kang atas penjelasannya. Nah, Udah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acaranya ya. Bukan acaranya, ini misalnya acara. Kebenaran aja, ada yang Kebenaran, nanya-nanya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.